Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung memastikan Riza Khalid bisa ditetapkan masuk DPO atau daftar pencarian orang bila tak juga memenuhi panggilan sebagai tersangka. Pihak Kejagung akan melihat terlebih dahulu perkembangan proses penyidikan. Misalnya yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka beberapa kali secara patut menurut hukum acara tapi tidak mengindahkan, maka penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Nah, tapi kan kita belum tahu, seandainya misalnya penyidik dalam waktu ke depan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan lalu hadir, ya kan? Nah, jadi itu sangat tergantung pada bagaimana hasil kehadiran yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik nantinya. Nah, ini kan baru kemarin malam, ya. Jadi ya tentu penyidik kan masih menyusun rencana-rencana aksinya. Pemirsa, sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, modus perusahaan beras yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Saat ini menurut Amran ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Amran sudah melaporkan temuan Kementerian Pertanian pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya adalah Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang... Pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Lantaran saat ini anggaran yang ada tidak cukup untuk menjalani program prioritas Presiden Prabowo. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal, menjaga kedaulatan negara. Teman-teman media bisa ikut menyuarakan bahwa harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan perawatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah berjanji akan bertindak tegas, termasuk mencabut bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Menanggapi temuan PPATK, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar masih menelusuri temuan dan akan memberi sanksi tegas kepada penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan. Kita terus telusuri, pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judol akan kita kenai sanksi. Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Dari satu bank itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. PPATK mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri juga sudah bergerak berantas judi online dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online di bawah Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judi online sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Dan akhir kata pemirsa, saya Fajar Wayong beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.